Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang uji beda independen sampel t-test. Kelompok kami yang beranggotakan 1 Dan Nurul Laili, 2 Romadini Siddiq Hidayatullah, 3 Sri Handayani. Yang pertama, definisi uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Contohnya, membandingkan dua kelompok belajar. Kelompok pertama menggunakan model pembelajaran inquiry dan kelompok kedua menggunakan model pembelajaran PBL. Contoh kasus uji independen sampel t-test. Berikut contoh pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya pada kelompok A guru menerapkan metode belajar ceramah, sementara kelompok B guru menerapkan metode belajar diskusi. Kemudian guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa kepada kedua kelompok tersebut. Berikut skor hasil belajar masing-masing siswa dari ceramah dan diskusi. Bisa diperhatikan keterangannya, data X1 dan X2 merupakan hasil belajar siswa atau kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan. Jumlah siswa atau N untuk kelompok A sebanyak 6 orang dan kelompok B sebanyak 5 orang. Rumusan hipotesis penelitian komparatif. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dan B, maka perlu membuat rumusan hipotesis atau dugaan penelitian sebagai berikut. HO adalah HO sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Uji T2 sampel bebas. Uji T2 sampel bebas digunakan untuk membandingkan selisih dua rata-rata hitung dari dua asumsi independen dengan asumsi data berdistribusi normal. Menggunakan dalam uji independen sampel t-test menggunakan uji hipotesis dua arah dengan hipotesis HO mu1 sama dengan mu2 atau HO mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. HA mu1 tidak sama dengan mu2 atau HA mu1 kurangi mu2 tidak sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama, menyatakan HO dan HA. Langkah kedua, menentukan taraf signifikan yaitu 0,05. Langkah ketiga, memilih statistik uji yang sesuai. Langkah 4, menentukan pengambilan keputusan. Langkah kelima, menarik kesimpulan. Sebelum melakukan uji independen sampel t-test dengan SPSS, maka kita harus membuat kode untuk X1 ceramah dan X2 diskusi. Berikut ini susunan rekapitulasi hasil belajar setelah membuat kode X1 dan X2. Pada ceramah X1, pertemuan pertama 77,7, pertemuan kedua 80,3, pertemuan ketiga 73,2, pertemuan keempat 76,8, pertemuan kelima 90,1 dan pertemuan keenam 68,8. Diskusi atau X2. Pertemuan pertama 86,2, pertemuan kedua 80, pertemuan ketiga 93,4, pertemuan keempat 91,3, pertemuan kelima 85,3. Keterangan kode. X1 hasil belajar kelompok ceramah, X2 hasil belajar kelompok diskusi. Rumus uji independen sampel t-test. S1 pangkat 2 sama dengan N sigma NI tidak sama dengan 1. X1 pangkat 2 min sigma NI sama dengan X1 pangkat 2. S2 pangkat 2 sama dengan
N sigma NI sama dengan 1 X2 pangkat 2 min sigma NI sama dengan X2 pangkat 2. F hitung sama dengan varian besar per varian kecil. T hitung sama dengan X1 min X2 per S akar 1 per N1 plus 1 per N2. Langkah-langkah cara uji independent sample t-test dengan SPSS. Buka lembar kerja SPSS lalu klik variable view. Dilanjutkan mengisi properti variabel. Untuk mengisi properti bagian voice untuk variabel kelompok, klik kolom non baris kedua hingga muncul kotak dialog voice label. Kemudian pada kotak dialog voice isikan 1 dan kotak label isikan kelompok A lalu klik add. 3. Selanjutnya isi kembali kotak volley dengan 2 dan kotak label isikan kelompok B lalu klik add dan OK. 4. Berikutnya klik data view lalu variabel hasil isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A lalu dilanjut kelompok B di bawahnya. Kemudian variabel kelompok isi dengan kode A dan B di bawahnya. 5. Berikutnya pada menu SPSS klik analis compare means di independent sample t-test. 6. Lalu akan muncul kotak dialog independent sample t-test. Masukkan variabel hasil belajar atau hasil ke kotak tes variabel atau S, lalu masukkan variabel kelompok ke kotak grouping variabel. 7. Kemudian klik define groups dan akan muncul kotak dialog define groups. Pada kotak grup 1 isikan 1 dan grup 2 isikan 2. Klik continue. 8. Klik OK dan akan muncul output SPSS dengan judul t-test yang selanjutnya akan kita tafsirkan maknanya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan uji independen sampel t-test. Ada 2, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan atau totalet lebih dari 0,05 maka H0-nya itu diterima dan H-nya ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelompok A dengan kelompok B. Yang kedua yaitu nilai signifikan totalet kurang dari 0,05 maka H0-nya itu ditolak dan H-nya diterima, yang artinya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelompok A dengan kelompok B. Interpretasi output uji independen sampel t-test, yaitu yang pertama pakai tabel output grup statistik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Untuk membuktikan perbedaan tersebut signifikan atau nyata atau tidaknya, kita perlu menafsirkan output independen sampel t-test. Berikut tabel output yang kedua yaitu independen sampel t-test. Kami menghitungnya lewat aplikasi SPSS dengan tabel yaitu hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Berikut adalah hasil dari yang kami menghitung lewat aplikasi Excel. Dengan dapat disimpulkan bahwa 7,25 lebih besar dari 2,26 atau T hitung lebih besar T tabel, sehingga terdapat perbedaan antara variabel kelompok A dengan kelompok B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.